Hai, nama gue Teo. Hai, gue Billy. Hai, gue Ben. Kita mau ngapain hari ini? Gua ngerti. Coba Hari ditanyakan. ini ada pertanyaan nih khusus dari teman-teman CMS. Banyak banget yang nanya apa sih arti duit buat para founder CMS. Boleh dijelasin nggak? Arti duit. Apa teh? Arti duit? Jangan jawab segalanya, Bil. Oh enggak. Duit bukan segalanya, tapi Jangan segalanya terlalu butuh duit. Bener. Ya udah lu jawab dulu. Gue yang paling muda ya. Ada. Oke. Dari yang paling muda dulu, teman-teman. Arti duit menurut gua, duit tuh kayak alat sih kalau menurut gua ya. Duit tuh alat tukar. Kan ada yang bilang duit jahat, duit baik. Menurut gua duit tuh nggak bisa punya sifat. Bisa baik, bisa jahat. Jahat elunya. Tergantung orangnya. Tuannya ya, tuannya. Tergantung Uang itu tuannya. hamba. Jadi menurut gua duit itu cuma alat. Jadi alat tukar. Jadi bisa jadi alat bikin lu lebih harmonis sama keluarga lu, bisa jadi alat perpecahan juga. Intinya uang itu cuma alat. Bijak ya. Klise banget. Oh, Klise. Ya, Nggak boleh, jelas, dia jelas. nggak boleh kayak dia. Jelas, ya. Oke, gue jawab deh. Gimana? Gue tapi jawabnya harus flashback. Karena arti duit buat gue itu ada 2 stage. Mantep gue. Ya kan? Gimana? Kalau nggak jalan nih YouTube-nya nih. Oke, arti duit pertama buat gue. Oke. Kayaknya gue udah ulang-ulang beberapa kali buat lo orang yang nonton dan belum tahu ya. Background gue kan single parent nih, gue udah bilang berkali-kali. Jadi gue tuh dulu harus provide semuanya sendiri dari kuliah. Maka pada umur dan usia segitu, pada periode itu, buat gue duit adalah segalanya. Nomor satu. Oke. Karena kalau nggak ada duit, udah habis gue. Nggak ada backup, family juga harus hidup, kemudian juga gue harus menata masa depan gue gitu. Jadi buat gue, dulu duit itu nomor satu. Makanya kerjaan gue waktu kuliah bukan belajar, Cari duit. cari duit. Dagang. dagang. Cari duit tuh kayak belaci-laci aja. boleh. Sampai rumah lu gue geledah lagi gitu. Cari duit gitu. Nah, udah gitu kan gue cari duit tuh ya kan. Bayangin gak, kalau lu jadiin duit patokan nomor satu, gak mungkin lu gak dapet duit. Ya gak? Manusia, apa yang ada di kepalanya nomor satu gak mungkin yang gak dapet. Sama dengan gue, akhirnya gue dari semester 7 kuliah, belum nyampe semester 7 malah kayaknya udah mulai usaha IO gitu ya. Ya puji Tuhan berjalan lah ya pada masa itu IO lagi legit-legitnya gitu ya, uang cash lumayan legit gitu ya. Berjalan sampai gue umur 23, 24 lah ya, udah beli mobil, udah mulai ada tabungan, udah bisa investasi saham dan lain-lain. Terus gue baru mikir, kok sampai poin tertentu ya, kok duit tidak segitu excite-nya lagi. Kalau dulu kan gue merasa kayak, excitement banget nih, ini yang harus gue achieve nih, ini yang harus gue dapet gitu kan. Tapi pas mulai gue pegang, kehidupan mulai tertata, kok Duit tidak seindah itu. tidak segitu menyenangkannya gitu. Sampailah baru sekarang ya, kalau dari versi gue sekarang duit turun. Jadi peringkat berapa? 2. Gak jauh, tetap peringkat 2. Cuma peringkat satunya yang gue sekarang merasa paling penting adalah to love and to be loved by orang-orang yang memang precious di sekitar gue. Asik. Itu kalau dari Dalam gue. ya, tapi tetap terdengar klise. Klise ya? Gila, itu udah super aneh aja. Iya. Ben gimana Ben? Oke. Kalau menurut gua, uang itu alat untuk mempermudah dan memperindah, sekedar itu. Jadi kalau kita punya uang yang cukup, kebutuhan kita bisa terpenuhi. Tapi kalau ada uang yang lebih, itu bisa jadi memperindah dan mempermudah. Kayak lu mau bantu orang, dengan adanya uang bisa lebih mudah, lu jangkau lebih banyak orang untuk dibantu. Lu punya uang lebih, lu bisa bagian orang yang lu sayang di lebih indah lah. Kayak misalnya lu makan, makan warteg cukup kan sebenarnya kan. Cuma kalau punya uang lu bisa makan, ajak mereka ke restoran kayak gitu. Lebih ke alat untuk memperindah dan mempermudah. Bisa kasih impact juga ya. Iya. Gimana nih? Dua-duanya klise, jujur gue doang. Tapi memang benar tuh, uang kan bisa bikin indah. Iya. Indah kalau buat gua dan buat orang lain. indah kalau cukup untuk diri lu dong. Iya, benar. Iya. Berarti lu berdua Iya. ngomong dalam kondisi yang lo udah cukup. Betul. Tapi Iya. before lu cukup untuk diri lu kan berarti akan strive untuk uang tuh lebih kan? Otomatis kan? Ya enggak? Ya dong. Harus dong. Berarti before lo achieve posisi itu, lo kan harus punya duit yang di manage dong. Iya. Berarti sebetulnya lo berdua ngomong posisi ini dalam kondisi yang udah cukup. Pernah nggak lo berdua ngerasa nggak cukup? Pernah lah. Pernah. Berarti detik itu apakah uang masih seperti yang lo orang katakan sekarang? Ya sebetulnya kalau Nggak mungkin lu lebih dari gua. Artinya itu tetap sama, alat untuk mempermudah dan memperindah. Oh, ya udahlah.
Tapi kalau misalnya kurang jadi tidak indah dan tidak. Iya. Berarti ada stage-nya dong. Iya, Bener bisa, nggak? bisa. Bener nggak? Ya teman-teman ya kalau kita realistis ada stage-nya dong. Maka kita nggak bisa ngomong kayak ya udahlah, gue kurang nggak apa-apa. Terus gue kasih semuanya. Gue bukan bilang lo kekurangan nggak boleh berbagi, ya boleh. Tapi alangkah lebih baik ketika lo mencukupi diri lo dengan manage sampai level tertentu dan lo berbagi. Ya, tapi menurut gua sebetulnya depend sama orang masing-masing. Ada juga memang yang kayak memandang uang. Mungkin kalau misalnya kita kan dari background mungkin yang kurang lebih mirip-mirip. Yeah. Kekurangan, sekarang puji Tuhan cukup bisa berbagi buat orang lain. Tapi ada orang-orang memang value terhadap uangnya tidak setinggi itu tadi. Oh, Kayak oke. contoh misalkan gua pernah baca buku apa gua lupa tapi tentang si Mother Teresa. Oke. Dia benar-benar nggak memandang uang sama sekali gitu loh. Kayak benar-benar dia mengutamakan benar-benar impact buat orang lain. Oke. Jadi menurut dia ya balik lagi nih, uang itu cuma alat dia bilang, tapi yang pertama buat gue impact. Gue bisa kasih impact meskipun gue gak punya duit. Dan kebahagiaan dia bukan di duit. Jadi menurut gue kalau misalnya ngomongin duit ya ini kayak sebetulnya perspektifnya luas. Tapi memang sebenarnya uang itu kan balik lagi ke dasar yang diciptakan itu kan alat tukar. Tapi kita nggak mungkin ngomongin strategi money management Mother Teresa untuk mereka betul, apply dong. betul. Iya kan? Iya. Iya nggak? Berbagi 80%, 10% makan, 10% berkeluar. Mati semua. Nggak bisa. Ekonomi nggak muter. Nggak bisa, Nggak ekonomi nggak muter. muter. Makanya dia 1 di antara 1000. Betul. Iya kan? Terpanggil. Iya, iya. Nah, sekarang kalau gitu gue penasaran. Lo deh Ben, lo paling muda. Terus gue bisa bilang juga kondisi lu sebenarnya sama gue nggak beda jauh kan. Dulu lu juga harus provide dulu nih diri lu gitu kan. Money management yang lo terapin gimana? Soalnya lu orangnya irit banget anjir. Banget. Gimana kalau lu tuh gimana pembagiannya gitu? Ini kalau ngomongin money management, gua tuh benar-benar bisa dibilang teratur banget lah. Jadi gue susun benar-benar dari pertama kali gue income, gue budgeting. Oke. Gimana Gue budgeting? langsung budgeting 10% langsung per puluhan. Oke. 10% per puluhan. 10% per puluhan. Terus Zakat Zakat gitu ya. atau apapun. 10% ya gue pakai untuk insurance. Karena Oke. menurut gue ini benar-benar Oke. ngikutin cara mengelola personal finance yang baik, ini benar-benar gue lakuin. Ya. Tapi insurance sebenarnya gue masih lebih dari budget karena gue harus tanggung bokap nyokap gue punya insurance juga. Oke. Nah, itu masih ada lebih sedikit. Oke. Sisanya baru gue pakai untuk makan. Nah ini buat makan, buat kebutuhan sehari itu gue benar-benar tekan. Lo percaya apa enggak? Gue seminggu bisa makan cuma 200 ribu. Seminggu. Seminggu. Setiap hari sampai lu makan. Pantes ayam geprek berkembang terus bro. Oh, warteg tuh ada enak. Tapi warteg enak sih. Enak Dulu banget. di awal bangun kapital gue begitu. Benar-benar seirit itu, seikat pinggang itu. Seminggu 200 ribu. Nah, berarti sehari berapa? Gila. 200 ribu gitu. Anak SD zaman sekarang belum tentu bisa loh. Iya. Tapi cukup sih, memang kalau Cukup, itu cukup. cukup ya. Nah, kayak gitu. Jadi gue hitung dulu kan seminggu kurang lebih 200 sampai 300. Sebelum berapa gue langsung taruh dompet tuh gue pegang cash. Oke. Makan. Oke. Sisanya berapa? Itu langsung gue transfer ke RDN. Investment. Untuk investment. Sisanya buat investment. Ya, Berarti gitu. nggak ada Cara saving mengatur cash gitu. dong ya? Lo lebih sisa langsung full ke investment. Oh, gue masuk RDN ketika dana darurat gue udah tumbuh. Oh, jadi dan Oh. ke fulfill dulu, baru setelah itu lu langsung masuk ke investment. Ya, pos itu maksudnya tabungan dan investment lah ya. Jadi tabungan dan investment ya pertama gue isi dana darurat dulu. Ketika udah full baru gue masukin ke Iya. investment kayak gitu. Temen-temen tahu nggak dana darurat? Dana yang kalau lo nggak punya bikin hidup lo darurat. Itu dana yang kita butuh sekitar 3 sampai 6 kali ya. Berarti Ya. lo taruh berapa? 5 kali? 6 kali? 3 kali. Lo masih 3 kali ya? 3 3 sampai 6 kali pengeluaran lo in case something unexpected happen. Iya, betul. Kalau lo gimana Bill? Money management lo? Money management gue sebenarnya mirip-mirip sih sama Ben, cuman bedanya adalah karena gue basically kan entrepreneur. Oh. Jadi dan gue punya background kayak proyek-proyek itu biasanya dapat uang bisa gede. Kalau misalnya Ben mungkin rutin kan tiap Iya. bulan. Gitu. Iya. Kalau gue kebanyakan dapatnya langsung jebret gede. Iya, Nggak rutin iya, sih. iya. Tapi gue jebret gede, akhirnya sebetulnya alokasi itu mirip-mirip. Cuman mungkin yang membedakan adalah gue mendefine dulu tetap 10% per puluhan, zakat itu wajib kan. Terus sisanya gue define dulu nih, kira-kira pengeluaran gue setiap bulan itu berapa. Nah, terus gue baru budgeting. Misalkan contoh pengeluaran gue setiap bulan, misalkan contoh ya dia gampang hitungnya 10 juta misalkan. Itu rutin misalkan 10 juta. Jadi artinya 3 sampai 6 kali, kalau gue sih sesiin 3-4 kali lah dari pengeluaran rutin gue untuk dana darurat. Jadi gue plotting dulu ke situ. Setelah itu sisanya gue misalnya 10% untuk gue have fun lah, seneng-seneng.
terus makan-makan atau segala macam, masukin 10% buat budget itu. Jadi entah mau dipakai atau enggak, tapi tetap ada budgetingnya, ada budgetnya buat gua have fun. Nah sisanya baru untuk ke investment. Dan kalau misalkan teman-teman mungkin udah baca juga profil gua Theo Ben gitu ya, gua tuh ada invest juga di private company dan di public company juga. Jadi karena alokasi yang seperti itu, jadi uang gua biasanya setiap proyek lumayan numpuk tuh, kan bingung diapain kan, sombong akhirnya jadi kita sombong. Akhirnya gue masuk ke bisnis A, bisnis B, kayak private gitu. Nggak gede sih, nggak gede. Tapi biasa orang ngomongin ini nggak gede sih, cuma lumayan. Berapa ratus, berapa miliar gitu. Lo nggak? Nggak. Oke. Nggak salah. Nah, lu sendiri kayak gimana teh? Money management gue dulu mirip Ben sih, ketat banget. Tapi gue mirip Billy juga karena gue entrepreneur. Jadi waktu gue dagang gue kayak Ben, waktu gue entrepreneur gue kayak Billy gitu ya. Nah dulu tuh itu ini kejadian unik. Gue waktu mau lulus kuliah itu gue udah punya tabungan sekitar semester 5, semester 6 itu gue punya tabungan sekitar 50 juta. Gue tau anak zaman sekarang mungkin di usia segitu banyak lah yang punya 50 juta ya. Tapi kecil lah buat zaman sekarang. Iya, tapi di usia kita lumayan waktu itu kayak teman gue pernah di belakang lagi itu teman sekelas gue lagi ambil duit gitu kan, karena gue kecil dia lebih tinggi dari gue, dia bisa intip saldo gue terus dia bilang anjir duit itu banyak banget. Gue bilang diem lo ya. Gue traktir makan, diem dia. Asal traktir ya. Ya. Nah di kala itu gue pernah abis itu kan gue bikin event ya teman-teman, kalau kalian tahu. Udah gitu sebulan sebelum gue event itu family gue ada struggle lah. Kemudian mengharuskan gue sharing part of saving gue kepake sekitar 48,5 juta teman-teman. Jadi dari 50 gue sisa 1,5 teman-teman ya. Itu kalau kalian tahu dulu pertama kali gue event gue utang 50 juta. Jadi sebulan sebelum gue event saldo gue 1,5 juta, utang gue 50 juta teman-teman ya. Wow gitu ya. Udah gitu ya, kemudian seiring perjalanan waktu ya puji Tuhan eventnya selesai. Tuhan kembalikan lebih dari yang kemarin gue share untuk family. Nah dari situ gue mulai masuk ke fase Billy as entrepreneur. Gue sempet bahkan gak gajian, jadi gue pernah di fase band. Kebetulan gue tinggal juga tempat tinggal gue tuh deket ada warteg gitu. Gue juga pernah ibaratnya seminggu lu berapa? 200. Gue gak bisa lebih kecil dari itu. Sumpah, seminggu 300 lah. Iya, gak mungkin seirit band sih. Ben makan nasi sama kayaknya dia toge. sama toge. Gue masih daging bro, gak pakai daging. Oh iya, gue masih daging. Ya 300 lah gue ya. Nah udah gitu kemudian gue pernah setahun gak gajian juga. Akhirnya bagi dividen, gue inget dividen gue sekitar berapa ya? 200 juta kayaknya. Sekitar 200 jutaan, berpuluhan lah kayak Billy. Kayak Ben juga 20. Nah, ini bedanya. Gue orang yang pakai buat kesenangan gue itu cuma sekitar 2-3% teman-teman. 2% gue pelit banget sama diri gue. Jadi 180 tuh sisa kan habis perpuluhan ya. Gue masih ingat gue kasih nyokap gue juga. Habis itu gue pakai buat diri gue sendiri cuma 3 juta. Itu aja gue mikirnya seminggu beli sepatu. Sisanya kemana teh? Sisanya deposito. Nah dari situ gue mulai belajar kenal saham juga. Nah berjalan begitu terus, bagi dividen, sampai akhirnya gue punya kesempatan juga untuk invest ke small business yang mau ekspansi dan generated gue cash flow buat gue bulanan gitu. Jadi sekarang ya puji Tuhan juga ya berkat money management gue hidup dari passive income. Kira-kira gitu. Gue mau nanya. Ini kan kalau misalkan kita sum up ya, kita bertiga mungkin memiliki kayak oke nih pengetahuan money management yang lumayan lah, gue gak bisa bilang oke. Tapi apakah ini terjadi dengan tiba-tiba? Nah ini pertanyaannya gitu kan, pasti orang-orang mikir kayak ini si Billy, Ben sama Theo nih apakah tiba-tiba langsung bisa gitu? Nah coba lu cerita sedikit, ntar gue juga cerita sedikit. Oke, ini kan durasinya juga dikit ya, gue ceritain aja. Kalau gue karena kepepet kondisi natural. Jujur gue juga sih kepepet kondisi, tapi kalau Theo mungkin dari dulunya emang dari awal struggle, lama-lama naik. Kalau gue dulu di atas, turun, jatuh dulu. Jadi gue lebih jujur agak susah sih, karena gue harus ninggalin kebiasaan gue dulu, kebiasaan spending dulu. Jadi sering lu suka nyemil dulu kan? Benar, suka nyemil. Gue bucin dulu. Jadi uang gue banyak buat cewek. Wow, oke. Kalau gue ngeliat, gue jadi gini, gue sempet tidak bisa mengatur manajemen keuangan gue.
Ya, sempat tidak bisa mengatur keuangan gua, dia dapat proyek, gitu tiba-tiba habis bro. Oke. Gitu tiba-tiba habis, Oke. buat beli ini, buat beli ini, buat Oke. beli ini. Terus kayak gua pikir-pikir, oh, gua bego banget ya. Iya. Duit buat ngabisin, akhirnya ya baru dari situ gua belajar. Sebetulnya ada kesakitan dulu sih yang gua rasakan, terus Baru kayak belajar. dari background keluarga gua juga pernah merasakan gitu. Oke. Gua rasa cukup kali ya kita ngobrol-ngobrol tentang Iya, duit panjang, hari ini. lumayan. Nah, satu mungkin apa yang gue pengen bilang ke kalian dulu. Gue di usia gue belum kepikiran buka YouTube nonton ini untuk tahu gimana money management. Nah, tapi kalian sekarang semua punya kesempatan dari usia yang super muda untuk nonton ini dan belajar tentang money management. Jadi gue pengen kasih tahu, duit tidak akan berarti tanpa money management. So, thank you teman-teman semua. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan see you in the next video. Bye. Bye.